ada kecenderungan mengganggu ekosistem. Seperti itu ya. Iya, benar. Nah, sementara kita tahu mata dunia selalu tertuju kepada Indonesia dengan kekayaan hutan tropis. Walhi sendiri seperti apa melihat persoalan izin ini? Iya, jadi bukan hanya pembalakan liar sih Bang, tetapi juga aktivitas legal yang diizinkan oleh negara. BNPB itu selalu ngeluarin peta-peta mana wilayah-wilayah, daerah-daerah yang menjadi daerah rawan bencana gitu. Kami menantang ya Kementerian Kehutanan untuk melakukan penindakan lebih lanjut. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Said Iskandarsyah di kanal YouTube Alright dalam program Say It. Kali ini saya bersama Mbak Uli Arta Siagian dan perwakilan dari Walhi ya, Walhi Pusat. Kami akan membahas tentang yang saat ini tengah ramai banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Baik, Bang, baik. Oke, Mbak Uli, ini kejadian banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar ini adalah akibat, boleh dibilang patut diduga adalah pembalakan liar. Bagaimana tanggapan Walhi menyikapi ini? Iya, jadi bukan hanya pembalakan liar sih Bang, tetapi juga aktivitas legal yang diizinkan oleh negara. Kenapa kami bilang begitu? Karena sebenarnya hulu dari das ya, daerah aliran sungai yang meluap ini itu sebenarnya ada di landscape Bukit Barisan di Sumatera. Baik itu di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Dan ketika kita overlay ya landscape Bukit Barisan ini dengan izin-izin ekstraktif, ternyata kita menemukan ada sebanyak banyak banget 681 izin di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang beroperasi sebagian besar itu di wilayah landscape ini gitu. Nah, kami sebenarnya menduga dengan keras gitu ya, aktivitas ekstraktif inilah yang sebenarnya semakin hari tiap tahun gitu ya, dia yang membuat infrastruktur ekologis kita itu semakin rentan gitu. Nah, ketika ada risiko banjir atau siklon tropis yang datang gitu, maka sebenarnya benteng alamiah, hutan sebagai benteng alamiah ini udah nggak bisa lagi menampung gitu ya, atau mengatur sistem tata air kita gitu. Karena apa? Karena landscape hutannya sudah berubah menjadi tambang gitu ya, sawit monokultur, terus PBPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan bahkan juga ada proyek energi terbarukan gitu ya. Oke, saya tertarik dengan 660 sekian izin yang diterbitkan oleh pemerintah. Artinya pemerintah memberi kontribusi, ada kecenderungan mengganggu ekosistem. Seperti itu ya. Iya, benar. Nah, sementara kita tahu mata dunia selalu tertuju kepada Indonesia dengan kekayaan hutan tropis. Walhi sendiri seperti apa melihat persoalan izin ini? Iya, jadi kan sebenarnya Indonesia sebagai negara pemilik hutan terbesar ketiga itu menjadi satu kekayaan sendiri bagi Indonesia gitu. Tetapi di saat yang bersamaan ketika kekayaan ini salah urus gitu Bang, atau hutan kita itu salah urus, maka resiko bencana itu akan semakin besar gitu. Karena apa? Karena landscape hutan tadi saya bilang punya fungsi yang penting gitu sebagai benteng alamiah untuk mereduksi risiko-risiko bencana yang datang gitu ya. Nah, tetapi justru di landscape penting inilah pemerintah memberikan izin dalam skala yang besar. Padahal kita tahu dalam konteks bencana itu kan ada pengurangan risiko bencana ya. Di BNPB itu selalu ngeluarin peta-peta mana wilayah-wilayah, daerah-daerah yang menjadi daerah rawan bencana gitu. Tetapi sayangnya peta-peta bencana ini, risiko bencana ini nggak pernah dijadikan basis dalam mengatur tata ruang. Gitu Bang. Justru sebenarnya yang diatur dalam tata ruang itu adalah bagaimana wilayah-wilayah yang punya potensi tambang, potensi hutan untuk kayunya diambil gitu ya, justru itu diberikan kepada korporasi untuk dieksploitasi dan meninggalkan ini tadi
risiko bencana tadi yang harusnya menjadi dasar dalam pengaturan tata ruang. Gitu. Nah, persoalan izin tuh kan memang kita tahu di Indonesia tuh banyak yang tumpang tindih ya. Ya, benar, sebenarnya kalau kita melihat landscape dari persoalan hutan di Indonesia, kemudian izin tambang yang diberikan, izin macam-macam. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab itu siapa sih? Kementerian mana sih? Atau langsung kepada Pak Prabowo? Harusnya presiden ya, karena kementeriannya kan bekerja di bawah komandonya presiden. Tapi saya mau luruskan dulu soal izin ya Bang. Ada pergeseran makna izin. Sebenarnya kan izin itu kan berfungsi untuk satu dia memproteksi ya, dua dia membatasi gitu. Karena izin itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak boleh untuk dilakukan ya kan. Oke kita kompromi boleh nih, tapi kamu harus ikutin prasyarat yang ketat gitu. Jadi dia memang logiknya adalah pembatasan. Tetapi sekarang izin tuh dimaknai sebagai retributif gitu Bang. Diberikan dengan mudah kepada banyak korporasi, terus kemudian tidak diikuti dengan monitoring, nggak diikuti dengan evaluasi perizinan, dan bahkan nggak diikuti dengan penegakan hukum gitu ya. Buktinya banyak sawit ilegal, tambang ilegal, dan perusahaan penyebab kebakaran hutan, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Nah, kalau balik lagi ditanya siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, sebenarnya ya pengurus negara, presiden, dan berikut dengan kementerian sektoral yang membantu presiden untuk melakukan kepengurusan terhadap sumber daya alam. Misalnya sawit gitu ya, yang kemudian beroperasi di kawasan hutan yang kemudian diturunkan statusnya gitu, karena di dalam undang-undang perkebunan dan kehutanan nggak boleh ada izin hak guna usaha untuk sawit di dalam kawasan hutan. Jadi hutannya harus dilepas dulu. Itu yang banyak dilakukan oleh Zulkifli Hasan pada saat dia memimpin Kementerian Kehutanan kan, dan juga kemudian dilakukan oleh menteri-menteri selanjutnya gitu. Nah, ketika kemudian perkebunan sawit ini menjadi pendorong terjadinya kerusakan lingkungan, maka Kementerian ATR BPN yang harusnya bertugas untuk melakukan evaluasi. Tambang juga kewenangannya ada di SDM. Izin di sektor kehutanan kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan. Tetapi kan tadi Bang, dalam satu landscape terkadang ada tumpang tindih izin gitu. Maka diperlukan sebenarnya diskresi dari presiden yang kemudian harus mengharmonisasi baik dia kebijakan, produk hukum maupun implementasi dan kerja-kerja evaluasi yang itu ada di beberapa kementerian-kementerian terkait ini. Gitu. Oke, artinya harus ada konsentrasi dari pemerintah untuk bagaimana agar izin-izin ini tepat guna, tidak saling tumpang tindih. Benar, benar. Pada bencana banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar, ini kan faktor lain terabaikan, hanya menonjol seolah-olah peran dari hutan, sehingga ada timbul pernyataan bahwa yang bertanggung jawab adalah Menteri Kehutanan. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Ya, Kementerian Kehutanan satu entitas yang harus bertanggung jawab, tapi ada kementerian sektoral lain yang juga harus bertanggung jawab menurut kami ya. Satu itu adalah tadi Kementerian SDM, karena izin untuk operasi produksi batubara itu ada di mereka. Batang Toru misalnya ketika kita overlay, di situ ada beberapa izin, dan ada satu izin tambang Martabe ya. Ini adalah satu izin yang penerima manfaat paling besarnya satu grup besar base-nya di Inggris gitu. Nah, ini harusnya dievaluasi oleh Mas Martabe. Martabe. Yang harus dievaluasi oleh Kementerian SDM, karena Kementerian Kehutanan tidak satu entitas saja yang punya kewenangan di sana gitu. Sawit juga kami temukan itu juga kewenangannya di ATR BPN. Izin untuk PLTA, NSHE, North Sumatra Hydro Energy yang tahun 2018 pernah kami gugat juga Bang, izin lingkungannya. Nah, itu kan izin energi itu kan ada di SDM gitu. Maka menurut kami ada 3 kementerian setidaknya, dan Bappenas Bang. Bappenas ini nggak pernah disebut gitu ya, dan nggak pernah ditagih pertanggungjawabannya, padahal legalisasi dari tata ruang itu ada di mereka persetujuannya gitu. Dan juga BNPB menurut kami. Karena apa Bang, dalam konteks bencana yang terjadi di 3 provinsi ini,
Titik pemicunya kan siklon ya. Yeah. Dan BMKG tuh udah mengingatkan itu sejak beberapa hari sebelum kejadian bahwa ada bibit siklon yang muncul gitu ya, dan meminta BNPB untuk melihat ini sebagai sebuah risiko besar gitu ya. Tetapi nggak dilakukan apapun. Jadi itu menarik karena di medsos wordingnya nggak jalan. Di gitu. medsos BNPB malah bilang itu kecil aja gitu loh. Iya. Kan lucu gitu loh. Betul. Nah, kembali soal hutan gitu loh. Tadi ada pergeseran yang tentang dari hutan menjadi kebun sawit ya di zaman atau di era Julhas ya. Kemudian apakah juga patut diduga juga diteruskan oleh Raja Juli gitu loh. Iya, memang pelepasan hutan paling besar itu ada di rezim ketika Zulkifli Hasan memimpin ya Kementerian Kehutanan. Jadi sebenarnya dosanya itu juga harus ditagihkan kepada beliau gitu kan. Tapi kan di medsos lagi panggul-panggul beras tuh, masih bantuan tuh. Ya, kita nggak boleh lupa ya bahwa dia juga orang yang berkontribusi besar gitu Bang. Karena kebanyakan izin, misalnya sekarang izin PPPH ya, izin di sektor kehutanan, baik itu hutan alam maupun HTI, itu sebenarnya izinnya banyak dikeluarkan jauh sebelum rezim hari ini gitu ya. Jadi sebenarnya melihat dampak yang sekarang itu juga kita nggak boleh ahistoris gitu ya, bahwa ini adalah keberlanjutan dari rezim-rezim sebelumnya gitu. Nah, tetapi pertanyaannya apakah Kementerian Kehutanan sekarang harus bertanggung jawab? Tentu iya gitu Bang. Meskipun dia mungkin tidak mengeluarkan izin baru gitu, tapi institusi kementeriannya itu harus bertanggung jawab, siapapun menterinya gitu. Kita kan nggak ngelihat menteri ya Bang ya, kita kan ngelihat institusional kementerian itu gitu sebagai satu badan yang ketika dilihat trajektorinya mereka banyak sekali mengobrol izin di kawasan hutan, bahkan melepas kawasan hutan gitu. Oke. Dirjen Penegakan Hukum Kemenhud Dwi Januanto Nugroho mengatakan kayu-kayu yang dibawa banjir itu di Sumatera itu berasal dari berbagai sumber, sepertinya. Itu juga merupakan bagian dari pohon-pohon lapuk dan tumbang gitu loh. Jadi pohon lapuk, tumbang, kemudian materialnya terbawa oleh derasnya debit air hujan itu ya. Sebenarnya seperti apa sih itu? Atau memang itu terjadi ada satu penyimpanan kayu? Atau memang benar pohon itu gitu loh. Faktanya kayak gimana tuh ketika Walhi survei ke sana? Iya, di Sumatera Barat, teman-teman Walhi Sumatera Barat melakukan pengecekan ya Bang ya terhadap kayu yang terbawa ke hilir gitu. Dan berdasarkan dokumentasi teman-teman itu kayunya potongannya rapi Bang. Gitu. Dan masih bagus gitu. Nah, kami mensinyalir ini adalah kayu-kayu hasil logging gitu yang kemudian beroperasi, dan ketika dicek gitu ya di wilayah DAS itu hulunya itu ada izin PBPH gitu. Nah, kami menduga keras bahwa itu adalah kayu-kayu yang siap jual dari konsesi perusahaan ini. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah Bang, ketika kemudian Gakum Kemenhud mengatakan bahwa kayu ini datang dari berbagai sumber, maka itu yang harus diinvestigasi. Ya kan, itu yang harus dilakukan monitoring langsung ke lapangan, mengevaluasi kejadian di sana, izin-izinnya, agar kita semua menjadi jelas gitu Bang. Siapa yang harus investigasi? Gakum Kemenhud harusnya, karena mereka diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di sektor kehutanan gitu. Jadi sebenarnya kami menantang ya Kementerian Kehutanan untuk melakukan penindakan lebih lanjut. Jadi kalau sekarang argumentasinya adalah kayu itu datang dari berbagai sumber, maka berbagai sumber itulah yang harus dibuktikan datangnya dari mana. Gitu. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu kita juga melihat statementnya Menteri Kehutanan ya yang akan melakukan evaluasi gitu. Maka kami menantang gitu, silakan lakukan evaluasi secepatnya gitu ya. Jangan kemudian hanya lip service di media gitu, karena situasi ini sekarang masih mencekam ya Bang ya. Kita tuh nggak butuh janji-janji manis, kita itu butuh aksi nyata gitu. Maka itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Kami punya data-data ya teman-teman Walhi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh sebenarnya mengerjakan ini dalam setiap proses advokasinya gitu. Jadi kalau misalnya butuh data itu, kami juga siap untuk diajak kerja bareng
paling tidak misalnya ada perusahaan yang bisa kita tarik pertanggungjawabannya gitu ya atas kejadian yang terjadi hari ini gitu. Raja Juli itu kompeten nggak sih sebagai Menhub? Ini pertanyaan di tepi jurang ya. Jadi kalau melihat kompeten atau tidak itu sih sebenarnya saya lebih menarik. Soalnya di medsos ketangkep lagi main gaple atau apa itu? Iya pada waktu itu ya. Foto yang kemudian ditemukan dan ramai dibicarakan Menteri Kehutanan main gaple dengan mantan pembalap liar gitu. Itu hanya satu foto gitu ya Bang ya. Mungkin ada foto-foto yang lain yang kita nggak ketahui gitu. Mungkin gitu ya. Tapi menurut kami memang kalau pertanyaannya Raja Juli kompeten atau tidak gitu ya, maka ini sebagai momen gitu untuk membuktikan dia kompeten apa tidak gitu ya. Untuk memimpin satu institusi besar Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan ini kewenangannya lebih besar loh Bang, karena 60-70% wilayah daratan kita itu kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan gitu. Jadi kewenangan mereka mengatur wilayah daratan kita itu tuh sangat gede banget gitu. Jadi dibutuhkan sebenarnya keberanian menteri untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum gitu. Ya karena memang harapan pemerintahan Prabowo kan dengan ditunjuknya Raja Juli paling tidak persoalan-persoalan lalu pada era lalu kan dengan banyaknya izin, kemudian banyaknya kerusakan hutan, harusnya bisa ada momen yang bisa diperbaiki gitu. Betul. Itu juga yang masih kita tunggu sih sebenarnya. Oke. Bencana ini kan begitu mencekam ya. Pemerintah hadir dengan situasi yang ada yang bilang agak terlambat. Walhi sendiri bagaimana posisinya dengan bencana ini? Ya, sebenarnya sangat disayangkan ya Bang, pemerintah tidak kunjung menetapkan status bencana nasional gitu kan, karena itu yang paling tidak kan dalam konteks politik anggaran ketika status itu ditetapkan ada anggaran besar yang harus dikucurkan untuk membantu para korban, meskipun harus dicatat bahwa korupsi di sektor kebencanaan tuh tinggi banget, itu juga harus menjadi warning gitu ya. Nah, tetapi memastikan itu bisa berdaya guna tepat pada sasaran itu menjadi hal yang penting. Dan berdasarkan informasi dari teman-teman Walhi di daerah di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, masih banyak wilayah-wilayah yang belum terjangkau gitu Bang. Bisa jadi karena koneksi jalan yang terputus gitu ya, sehingga distribusi nggak bisa masuk gitu ya, atau wilayah-wilayah memang sama sekali nggak ada distribusinya meskipun jalannya nggak terputus gitu. Dan kami juga menemukan fakta bahwa harga bahan pokok itu naik sampai 5 kali lipat gitu Bang, dan itu kan semakin membebani korban bencana gitu ya. Dan bahkan misalnya ketika stok makanan tidak ada, bantuan nggak ada gitu ya, seperti yang kita lihat di beberapa video mulai ada penjarahan gitu ya. Nah, ini yang harus sebenarnya ditangani dengan cepat oleh negara gitu. Tetapi soal status itu gimana ya, korban udah 440 sekian, kemudian yang hilang juga banyak gitu. Benar. Apa kira-kira, apakah karena nanti jadi biaya tinggi ketika menentukan satu status bencana? Mungkin itu ya Bang, karena kan sekarang juga kita meraba-raba apa alasan pengurus negara untuk tidak kemudian menetapkan ini sebagai status bencana nasional. Apakah karena anggaran terpotong gitu ya di BNPB, atau anggaran tidak mencukupi, nggak tahu juga. Tetapi kan atau ada anggaran yang belok kemana-mana. Nah itu yang kita juga nggak tahu ya Bang. Tetapi kan ini kan satu problem kemanusiaan gitu ya Bang. Betul. Dan negara itu diberikan mandat oleh konstitusi untuk menjamin keselamatan warga negaranya. Maka sebenarnya itu tuh di atas semuanya gitu. Kalaupun misalnya ada pos anggaran yang sekarang berlebih gitu ya Bang, kenapa itu enggak? Bagaimanapun mekanismenya gitu ya, apakah itu tidak bisa dialokasikan untuk persoalan kemanusiaan gitu ya. Kemarin kami juga diskusi dengan teman-teman Walhi di Sumatera Barat. Jadi kan program MBG itu kan tiap harinya jadi MBG yang nyedot. Saya nggak bilang begitu, tapi kami diskusi begini Bang. Tiap hari anggaran MBG itu dikucurkan gitu kan. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang seminggu anak-anak udah nggak sekolah? Anggaran yang tiap hari itu kemana? Ya kan, padahal nggak ada nih aktivitas sekolah gitu. Nah, bisa nggak misalnya anggaran itu kemudian dialokasikan untuk membantu gitu ya, logistik untuk para korban gitu ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kami munculkan. Tetapi di Walhi sendiri kami sekarang membuka
posko ya Bang ya, buat teman-teman atau publik gitu yang mau berdonasi saling bantu gitu ya. Itu yang kemudian nanti akan dibantu oleh teman-teman di daerah di 3 provinsi ini untuk disalurkan langsung ke korban gitu. Sekaligus memang Walhi bersama dengan beberapa CSO nasional lainnya memang tengah mendorong untuk penetapan status tadi itu, karena itu penting sih. Kok harus didorong-dorong? Ya karena nggak gerak-gerak. Karena kita nggak ngelihat inisiatif itu muncul dari pengurus negara, maka kayaknya tapi kan presiden tekanan. udah ke sana. Iya. Kemudian dari berbagai unsur elemen sudah melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan. Iya, betul. Ini kan cuma persoalan status ya? Iya, betul. Tapi kan status itu mempengaruhi intervensi politiknya kan Bang, termasuk juga politik anggaran. Nah, kita juga bingung kenapa sangat sulit gitu untuk menetapkan. Kalau ini hanya status, kenapa juga sangat sulit sekali menetapkan status itu gitu ya. Ya kita juga nggak diberikan penjelasan ya, publik nggak diberikan penjelasan kenapa itu nggak dilakukan. Padahal gubernur dan beberapa bupati di 3 provinsi ini kan udah angkat tangan, akan bendera putih nih, nggak mampu tuh menangani itu hanya dengan kekuatan provinsinya gitu. Tapi kalau kira-kira analisanya apa ya kira-kira? Kok jadi lambat gitu ya? Kalau di tengah situasi begini sih jadinya apakah karena politis atau spekulasinya bisa banyak sih Bang. Nah justru yang paling kuat apa kira-kira indikasinya? Anggaran sih. Anggaran yang terpotong banyak gitu ya. Mungkin bisa dicek gitu APBN untuk kebencanaan tahun ini dan tahun ke depan itu apakah ada pemotongan atau misalnya sebenarnya itu cukup untuk menangani gitu ya. Itu yang juga perlu dicek gitu. Oke, dalam situasi bencana di Aceh, kemudian Sumut dan Sumbar, ada nggak message dari Walhi sendiri atau satu seruan yang kira-kira disampaikan ke pemerintah maupun kepada masyarakat Indonesia? Iya, jadi sebenarnya dari bencana ekologis di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ini sebenarnya pukulan ya Bang ya ke pengurus negara bahwa sebenarnya proses atau tindakan untuk mengevaluasi perizinan itu menjadi hal yang sangat penting sekali gitu. Oke, dalam waktu dekat ini urusan kemanusiaan lebih penting gitu ya, karena banyak prioritas banyak rakyat yang membutuhkan itu di 3 provinsi ini. Tetapi hal yang paling strategis dan struktural adalah melakukan evaluasi terhadap perizinannya gitu. Karena evaluasi inilah yang menentukan pengurus negara itu akan melakukan apa gitu Bang. Apakah misalnya harus melakukan penegakan hukum atau pencabutan izin gitu ya. Selain evaluasi itu juga kemudian menagih pertanggungjawaban korporasi Bang. Nah, Ini penting bagi kami. Karena apa? Karena mereka lah yang selama ini menikmati keuntungan paling besar dari eksploitasi yang ada di sana. Saya bisa pastikan Bang, penerima manfaat paling besar ini nggak tinggal di sana. Tidak tinggal di Sumatera Utara, tidak tinggal di Sumatera Barat, tidak tinggal di Aceh. Justru yang menderita adalah masyarakat yang tinggal di sana, gitu kan. Nah, maka menurut kami menagih pertanggungjawaban itu menjadi hal yang penting. Ada 2 sebenarnya. Satu itu adalah memulihkan lingkungan yang ada di sana atau ekologi yang di sana. Yang kedua adalah menanggung biaya eksternalitas ini gitu ya. Karena kalau biaya eksternalitas dari bencana ini ditanggung oleh negara sendiri dengan anggaran yang sekarang juga tidak memadai gitu, maka penanganannya nggak akan bisa maksimal gitu Bang. Toh kalau negara yang menanggung biaya eksternalitasnya, uang yang diambil itu, anggaran yang diambil itu juga bersumber salah satunya dari pajak-pajak kita. Ya kan? Ya nggak adil lah ya. Sudah jadi korban bencana, terus pajaknya dipakai pula untuk penanganan bencana gitu. Maka menurut kami yang menarik pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas yang juga memfaktori kejadian ini itu menjadi hal yang penting. Mekanismenya seperti apa ya silakan difikirkan oleh pengurus negara gitu ya. Mekanisme seperti apa, yang kita tahu adalah ada tanggung jawab korporasi yang harus ditagih gitu. Pada bencana ini disebut-sebut ada 7 perusahaan loh. Iya, di Sumatera Utara saja di landscape Batang Toru gitu. Ada 7 perusahaan. Tadi ketika kita kalkulasikan semuanya 631 korporasi gitu Bang, yang ada di 3 provinsi ini gitu. Jadi ini harus dievaluasi menurut kami semuanya. Oke, sebelum kita akhiri wawancara ini,
saya coba mau ngomentarin soal itu loh. Di medsos itu kan Pak Julhas tuh mantan mentan gitu, manggul-manggul beras, memberi bantuan gitu. Kita artiin apa ini kira-kira ya? Atau memang bentuk dari apa ya, rasa empati menteri kepada rakyat ya? Citraan politik aja kayaknya Bang. Oh gitu ya. Karena soal figur Pak Julhas tuh nggak pernah tuh manggul-manggul beras tuh. Ya mungkin karena dia ini ya Kemenko Pangan kali ya. Oh iya. Enggak, tetapi justru sebenarnya sekarang kan Kemenko Pangan itu kan menjadi motor untuk perubahan banyak hutan untuk pangan dan energi. Ya Bang, itu nggak boleh dilupakan gitu. Misalkan sekarang di Merauke 2 juta hektar hutan akan diubah untuk food estate dan kebun. Tapi udah nggak ada bunyinya tuh dari tahun kemarin itu. Iya gitu. Jadi kita udah terus membicarakan ini, tapi ya lagi-lagi nggak ada respons dari pengurus negara. Mungkin karena swasembada pangan dan energi itu menjadi program prioritasnya presiden gitu kan. Tetapi maksud kami adalah bencana ekologis di 3 provinsi ini itu harusnya menjadi pelajaran untuk pengurus negara untuk tidak selalu gitu ya mengobral izin gitu. Jadi ekosistem dan menjaga ekosistem itu menjadi hal yang penting gitu. Bicara soal ekosistem, tadi ada yang menarik ya bahwa bencana ekosistem itu kalau Anda pilih rasanya apa sih kira-kira? Jadi sebenarnya ekologi itu kan ya tadi ya satu ekosistem gitu ya Bang ya. Relasi antara satu ekosistem dengan sosial kehidupan kita gitu. Jadi kalau misalnya salah satunya terganggu, ekosistemnya terganggu, maka dia akan berdampak pada sosial, ekonomi dan pranata kehidupan kita gitu. Nah, karena kedua halnya itu saling mempengaruhi, maka ketika kita ngomongin kebijakan, 2 elemen penting ini nggak bisa ditinggalkan gitu. Jadi nggak boleh kita selalu ngomongin soal ekonomi ansih tanpa kemudian mempertimbangkan fungsi penting dari ekosistem itu gitu. Nah, kami juga sebenarnya mengkritik target pertumbuhan 8% ya. Bang, karena menurut kami target pertumbuhan 8% ini akan mendorong ekstraksi sumber daya alam yang semakin masif. Karena kan logik dari eksplorasi yang besar-besaran gitu. Betul, karena kan logik ekonomi pertumbuhan ini kan adalah pembesaran produksi dan konsumsi gitu ya. Nah, materialnya apa? Ya tadi sumber daya alam yang diekstraksi itu gitu. Jadi mungkin target pertumbuhan 8% ini akan menjadi bom waktu berbahaya bagi rakyat di Indonesia. Jadi menurut kami perlu lagi untuk dievaluasi target pertumbuhan 8% ini gitu. Ya, waktu di Sibolga, tepatnya di Gudang Bulog Sarudik itu kan terjadi penjarahan ya. Terjadi penjarahan karena memang mungkin bantuan logistik kemanusiaan sangat sulit sampai ke posisi. Nah, bagaimana kira-kira Anda atau Walhi menyikapi situasi itu, gitu? Kabar tersebut itu? Iya, jadi kami juga mendapatkan kabar itu ya, Bang. Tapi kan memang di satu sisi kita juga tidak boleh menyalahkan apa yang dilakukan oleh masyarakat di sana karena mungkin itu adalah kebutuhan mendasar mereka saat ini gitu. Justru sebenarnya yang seharusnya diantisipasi sejak awal gitu kan lewat penanganan bencana yang sangat responsif oleh pengurus negara. Tetapi kan karena responsnya agak lambat gitu ya, maka itu terjadi gitu. Nah, selanjutnya sekarang apa? Yang memastikan bahwa logistik kebutuhan dasar masyarakat di sana itu bisa dipenuhi gitu ya oleh pengurus negara. Itu sih hal yang paling cepat yang menurut kami bisa dilakukan gitu. Menurut Walhi, apakah ini status bencana nasional atau bukan? Iya, menurut kami. Karena dia terjadi di 3 provinsi, jumlah orang yang meninggal itu ratusan, yang belum ditemukan juga sekarang ratusan, yang mengungsi itu puluhan ribu orang gitu. Jadi menurut kami ini layak gitu ya, dijadikan sebagai satu bencana nasional gitu sehingga fokus pemerintah itu bisa lebih maksimal untuk menangani atau merespon cepat kebutuhan masyarakat di 3 provinsi ini. Baik pemirsa atau penonton program kanal YouTube Alright di program Say It,
Demikianlah bincang-bincang saya dengan Uli Arta Siagian dari Walhi Pusat. Bagi pemirsa atau yang nonton kanal YouTube ini, bila ingin berkomentar, silakan berkomentar. Mudah-mudahan bencana ini segera berakhir dan pemerintah cepat tanggap mengatasi persoalan ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam.